merupakan bangunan yang modern dengan terancang memiliki konsep bangunan ini untuk membangun secara affordable dan mudah di saat pandemi dengan menggunakan kontainer, sehingga bangunan ini memiliki bentuk massa yang berkarakter oleh bangunan kontainer. Selanjutnya adalah garis warna dan juga tekstur. Bangunan ini menganut gaya minimalis industrial dengan penggunaan kombinasi teksturnya yaitu metal, konkrit, dan juga kayu. Dan juga bisa dilihat dari gambar yang sebelah kiri, bangunan ini mengkombinasikan berbagai macam warna untuk memberikan bangunan yang lebih berwarna di bangunan ini. Selanjutnya, skala dan proporsi bangunan ini bisa dilihat dari gate-nya yang berdiri secara megah di lingkungan yang memiliki bangunan-bangunan kecil. Sehingga bangunan ini bisa stand out. Dan juga untuk proporsi pada bangunannya, bangunan ini jika dilihat sangat proporsional antara satu masa bangunan dengan masa bangunan lainnya. Dan selain dari karakter visual, untuk mengetahui adanya sesuatu place di tempat tersebut, adanya faktor kognitif dan juga perseptual, di mana meliputi pengalaman pengguna yang sudah dapat mengidentifikasi adanya sense of place di tempat tersebut. Selanjutnya kesimpulan dari presentasi kali ini. Penelitian saya yaitu sense of place dapat terbentuk karena adanya desain arsitektur. Desain arsitektur ini dapat mempengaruhi persepsi dari seseorang, dan desain arsitektur yang berdasarkan data yang dapat menimbulkan sense of place pada itu adalah area dari gate-nya ini yang berbentuk gate Bali, dan juga pada area outdoor yaitu area Devil Space. Karena itu desain arsitektur ini dapat mempengaruhi persepsi manusia sehingga dapat menimbulkan sense of place di atmosfer. Ini presentasi dari saya. Mohon maaf, selamat sore. Terima kasih. Untuk selanjutnya, waktunya masih kurang 2 menit sih. Bisa dilanjut, Ahmid? Iya, boleh, Bu. Ya. Silakan peserta presenter ke-7, Ibu Titar ya. Ibu Titar Oktaviani Andari. Silakan Bu, waktunya. Nah, jadi mulai 15.52 nanti akan diperhitungkan mundur. Ya, silakan. Selamat sore semuanya. Hari ini saya mau presentasikan tentang makalah saya yang saya berjudul Kajian Fenomena Gentrifikasi dan Aktivitas Penduduk di Pemukiman Terdampak. Di sini saya mulai dari latar belakang. Di latar belakang ini merupakan gentrifikasi ini merupakan fenomena yang terjadi akibat masuknya masyarakat baru dengan keadaan ekonomi yang lebih baik ke dalam ekonomi yang lebih rendah dan menciptakan perbedaan ekonomi. Dan di sini untuk studi kasus yang saya ambil itu Bintaro Plaza Residence yang merupakan kawasan perumahan vertikal baru yang dibangun sejak tahun 2014. Dan hunian ini merupakan salah satu hunian elit dengan harga pasar yang cukup tinggi dengan sistem keamanan satu pintu, di mana dalam site-nya ini menutup akses lain. Dan keadaannya ini berada dan berdampingan dengan area perkampungan sehingga mengubah mobilitas area perkampungan dan pola aktivitas masyarakat di perkampungan sekitar. Dan di sini saya menarik pertanyaan, yaitu bagaimana gentrifikasi memengaruhi pola kawasan dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan Bintaro Plaza Residence, khususnya masyarakat di area perkampungan. Lalu di sini metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui observasi terkait mobilitas, aktivitas, dan kondisi ruang sirkulasi, serta didukung oleh wawancara meliputi bentuk aktivitas sebelum terjadinya perubahan kawasan. Dan data tersebut dibantu oleh data sekunder berupa studi literatur dan penelitian terdahulu.
dan menggunakan metode analisis, mereduksi, menyajikan, dan memverifikasi. Lalu di sini data-data yang saya dapatkan ini berupa kondisi lingkungan yang ada di area sekitar. Di sini saya menarik 3 subkategori, yaitu jalan utama yaitu Jalan Bintaro Utama, yang kedua itu jalan kedua yaitu Jalan Nusa Jaya, dan yang ketiga area perkampungan yaitu Jalan Buntu. Nah, di sini perbedaan dari ketiga jalan tersebut cukup terlihat. Yang pertama ini merupakan Jalan Bintaro Utama, yang merupakan jalan utama yang lebih sering digunakan oleh masyarakat umum dengan keadaan yang cukup baik, dengan besaran jalan sekitar 9 meter dan dilengkapi oleh median jalan dan jalur pejalan kaki. Lalu di sini ada Jalan Nusa Jaya yang dilalui oleh penduduk sekitar dan umum yang hendak memotong jalan, dan jalan ini memiliki besaran sekitar 5 meter. Selain itu juga jalan ini sebagiannya telah mengalami perbaikan jalan yang menggunakan konkrit, dan sebagiannya masih menggunakan material asli yaitu menggunakan konblok. Dan pada bagian jalan yang lama terdapat kerusakan jalan di beberapa titik, sehingga tidak adanya jalur khusus dan tidak ada jalur khusus untuk pejalan kaki maupun median jalan, berbeda dengan keadaan jalan sebelumnya. Lalu di sini adalah jalan perkampungan yang merupakan jalan buntu. Di sini jalan merupakan jalan asli yang sudah ada dengan besaran jalan dari 4 meter hingga 1 meter. Jalan ini umumnya hanya digunakan untuk masyarakat setempat yang perkampungan karena hanya terdapat satu akses masuk. Dan jalan ini biasa digunakan oleh sepeda motor dan berjalan kaki karena akses kendaraan untuk roda 4 itu sangat terbatas. Ada beberapa jalan juga hanya dapat digunakan untuk pejalan kaki dan dalam keadaan yang kurang baik. Lalu di sini untuk dalam aktivitas masyarakat sebelum adanya Bintaro Plaza Residen ini, saya dapatkan dari wawancara oleh masyarakat perkampungan yang sudah ada di tempat itu sejak tahun 2013. Yaitu aktivitas yang ada ini meliputi berjualan keliling, jual beli, dan bersepeda. Setelah itu juga berkumpul. Lalu terdapat perbedaan di antara sebelum dan sesudahnya, yaitu di sini ada sesudahnya itu terdapat beberapa aktivitas yang bermunculan baru seperti lari pagi dan bersepeda di Jalan Bintaro Utama, dan menunggu ojek online di Jalan Bintaro Utama juga. Lalu di sini kesimpulan yang didapatkan, penelitian ini belum sepenuhnya terjawab dikarenakan hingga saat ini penelitian masih berlangsung. Namun berdasarkan data-data yang telah diperoleh pada saat ini, bahwa dengan keadaan jalan yang lebih baik, memunculkan aktivitas-aktivitas baru, dan dalam keadaan sebaliknya, aktivitas masyarakat dapat mengalami pergeseran frekuensi waktu seperti berkurangnya waktu berkumpul masyarakat yang ada di dalam sekitarnya. Dan maka dari itu dapat disimpulkan secara singkat bahwa kondisi lingkungan yang disebabkan oleh adanya perkembangan suatu kawasan yang meliputi gentrifikasi dapat memengaruhi aktivitas masyarakat di sekitarnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tinda. Oke, selanjutnya lanjut aja ya Pak Admin. Merupakan presenter yang terakhir, ya Ibu Retno Ayu Cahyaningrum. Sudah ada? Ada. Sudah. Silakan. Saya izin share screen ya Bu. Untuk Bapak Ibu yang mau menanyakan kepada presenter, silakan ditulis di kolom chat. Sudah terlihat Sudah kelihatan. Ya, selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk membawakan presentasi yang berjudul Analisis Implementasi Universal Design pada elemen arsitektural kedai kopi ramah disabilitas yang dibuat oleh saya, Retno Ayu Cahyaningrum, dan rekan saya, Feby Handola.
Berdasarkan pengertian yang bersumber dari alodokter.com, disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu. Adapun beberapa jenis disabilitas, yaitu yang pertama disabilitas fisik yang dapat mempengaruhi gerak tubuh seseorang, yang kedua disabilitas sensorik yang melibatkan panca indera, yang ketiga disabilitas intelektual, dan yang keempat disabilitas mental. Adanya perbedaan kemampuan pada penyandang disabilitas ini kerap menimbulkan perilaku diskriminasi, mulai dari kehidupan pekerjaan hingga fasilitas publik dan tempat umum. Hal ini semakin mempersulit bagi penyandang disabilitas, padahal mereka juga mempunyai hak yang sama dengan orang pada umumnya. Hak tersebut terdapat dalam Hak Asasi Manusia yang diperkuat dengan adanya UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Adapun pertanyaan penelitian yang menjadi dasar saya melakukan penelitian ini adalah bagaimana peran arsitektural dapat mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan cara kajian literatur, observasi, serta wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Studi kasus yang saya gunakan adalah Kedai Kopi Sunyi Fatmawati dan Kedai Kopi Tuli yang ada di Depok. Kedua tempat ini merupakan kedai kopi yang di dalamnya sama-sama mempekerjakan pegawai tuli. Alasan saya memilih studi kasus ini, studi kasus berupa kedai kopi adalah keinginan saya untuk menunjukkan bahwa semua orang berhak untuk setara satu sama lain dalam segala hal, termasuk mewujudkan kebutuhan pleasure atau kesenangan yang dalam penelitian ini pleasure tersebut diwujudkan dengan adanya kedai kopi. Seperti yang kita ketahui, kedai kopi akhir-akhir ini merupakan salah satu bidang usaha yang sedang naik daun atau sedang tren di masyarakat dan bahkan menciptakan gaya hidup baru bagi sebagian orang. Untuk menelaah kasus ini, saya menggunakan universal design yang dikenakan oleh Ronald Mays, seorang arsitektur asal Amerika Serikat sebagai acuan desain ruang yang dapat digunakan oleh siapa saja tanpa memihak maupun beradaptasi modifikasi ruangnya. Jadi, Kopi Sunyi memiliki fasilitas yang mengakomodasi penyandang disabilitas, sementara Kopi Tuli lebih berfokus sebagai tempat berkumpul yang ramah tuli. Dari kedua kedai kopi tersebut, penerapan universal design yang ada antara lain equitable use atau kesetaraan bagi pengguna. Pada kedua kedai kopi ini diaplikasikan dalam bentuk daftar menu yang ada di meja kasir atau daftar menu yang ada. Daftar menu tersebut dapat digunakan untuk pelanggan yang ingin memesan, namun tidak tahu cara berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Pada kedai kopi Sunyi, prinsip ini juga diterapkan dengan adanya perbedaan leveling pada ruang indoor dan ruang outdoor yang tidak terlalu signifikan, sehingga memudahkan akses untuk mobilisasi pengguna kursi roda. Yang kedua ada flexibility in use. Diaplikasikan berupa kursi sofa yang mempunyai ketinggian 30 cm dan tinggi meja 50 sampai 60 cm sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna kursi roda untuk dapat berkomunikasi. Yang ketiga ada simple and intuitive use. Pada kedua kedai kopi ini diaplikasikan dari penggunaan daftar menu tersebut yang secara intuitif pelanggan akan menunjuk menu yang ada sehingga pegawai tuli akan dapat memahami pesanan pelanggan tersebut. Yang keempat ada perceptible information. Diaplikasikan dengan adanya jalur taktikal pada kedai kopi Sunyi yang dapat digunakan untuk penyandang disabilitas tunanetra. Yang kelima ada tolerance for error. Poin ini ditemukan pada kemasan alat-alat yang sifatnya memperingatkan. Kemudian ada low physical effort. Ada kedai kopi Sunyi diaplikasikan dalam adanya balok pembatas yang ada di bawah meja individu. Selain untuk pijakan, balok ini juga dapat menjadi pengganjal untuk pengguna kursi roda agar tidak tergelincir masuk lebih dalam ke dalam meja. Kemudian ada size and space for approach and use. Pada kedua kedai kopi ini diaplikasikan berupa penggunaan kaca di pintu masuk sehingga orang dari dalam dengan berbagai ukuran dan tubuh dapat melihat keluar dan juga sebaliknya. Adanya pandemi COVID-19 ini mewajibkan adanya protokol kesehatan di berbagai tempat, termasuk kedua kedai kopi.
yang turut menerapkan jaga jarak juga pengurangan kapasitas. Hal ini disebabkan adanya perubahan jarak proxemics dari normalnya jarak personal space sebagai jarak minimal menjadi social space. Namun uniknya pelanggan tuli tidak masalah dengan adanya social space tersebut dikarenakan komunikasi menggunakan bahasa isyarat membutuhkan ruang gerak yang cukup besar agar leluasa untuk berkomunikasi. Karena pada orang pada umumnya membutuhkan jarak yang kecil tersebut karena menggunakan suara untuk berkomunikasi, sehingga jika semakin besar jarak yang ada, maka semakin sulit untuk berkomunikasi. Contoh lain, adanya keuntungan penjaga jarak ini, adanya pengguna kursi roda yang semakin leluasa untuk bergerak dan berpindah tempat, sehingga tidak lagi menggeser kursi agar pengguna kursi roda dapat lewat. Namun beberapa hambatan juga dirasakan penyandang disabilitas karena adanya protokol kesehatan ini. Seperti teman-teman tuli, di mana salah satu budaya tuli itu ekspresi dan mimik wajah itu sangat penting untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan sesuatu. Sehingga terkadang mereka membuka masker pada saat berkomunikasi. Dengan pembahasan mengenai analisis implementasi universal design pada elemen arsitektural kedai kopi ramah disabilitas ini dapat diketahui bahwa elemen arsitektural seperti dimensi, ruang, tekstur, furnitur, dan signage yang diulik dengan pendekatan universal design ini memiliki peran penting untuk mengakomodasi gerak tubuh dan prosemiks para penyandang disabilitas. Diharapkan kedua kedai kopi ramah disabilitas ini dapat menjadi acuan kedai kopi lainnya untuk turut menerapkan universal design juga elemen arsitektural, sehingga dapat menciptakan kesetaraan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat umum. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Retno. Ini panel keempat ini semuanya waktunya intang. Jadi mungkin karena sudah ngantuk ya sesi terakhir. Baik, Bapak Ibu ada yang mau menanyakan dengan para presenter keempat terakhir? Silakan Bapak Ibu. Atau rekan-rekan presenter juga boleh menanyakan, saling menanyakan. Bisa raise hand atau langsung ditanyakan pada siapa? Ya. Nggak ada. Ibu Pibi mau menanyakan, Bu? Cukup, Bu. Terima kasih. Baik, saya menanyakan ke presenter akhir dulu ya. Kedai kopi, Mbak Retno Ayu. Kemarin waktu pas Hari Kartini, kami dari Trisakti itu ada alumni yang tuli gitu ya. Menarik sekali loh. Jadi mereka bisa berkomunikasi, mereka tidak mau disebut tunarungu tapi sebutannya adalah tuli gitu ya. Jadi tetap seperti mereka minta dianggap normal dan untuk komunikasi itu bisa berupa gestur tubuh ya, kalau misalnya tidak bisa menyampaikan dalam berkomunikasi seperti biasa, atau dia bisa mereka menunjukkan dengan chat di gadget gitu. Jadi untuk komunikasi gitu ya, Mbak Retno, betul ya? Betul, Ibu. Ya. Terus kalau misalnya yang memang ini komunitasnya hanya untuk yang disable saja dan tuli, atau untuk orang seperti kita itu bisa nggak sana? Tentu saja bisa, Ibu. Kemarin saat saya melakukan penelitian di situ juga banyak kita yang istilahnya normal itu juga bisa melakukan bisa ngerjain tugas di sana, terus bisa ya seperti pada umumnya gitu sih Bu, mengunjungi kafe. Terus jika ingin mempelajari budaya tuli juga bisa juga di sana. Akan diajarkan oleh pegawai tuli di situ.
Kira-kira apa yang membedakan desain untuk apa yang di luar mereka itu dengan yang apa yang Mbak Retno sampaikan begitu? Apa yang bisa membedakan secara fisik ya itu desainnya? Mungkin lebih terlihat di kedai kopi Sunyi yang ada di Fatmawati ya Bu. Jadi di kedai kopi tersebut ada jalur taktikal yang bisa digunakan untuk orang-orang tunanetra. Kemudian juga space mereka itu jarak antara meja-meja dan kursinya itu lebih luas sehingga pengguna kursi roda juga bisa dengan leluasa datang ke situ sih Bu. Kemudian di kedai kopi Sunyi tersebut mereka menggunakan meja bulat yang dimana meja bulat tersebut menjadi salah satu tanda dari budaya tuli. Jadi mereka itu lebih nyaman untuk berkumpul atau berkomunikasi secara melingkar daripada secara berdampingan gitu Bu, untuk memudahkan komunikasi. Seperti itu Bu. Juga menghindari sudut-sudut tajam mungkin ya. Iya benar. Baik, terima kasih Mbak Retno. Baru pertama kali nih saya ada desain ini. Untuk selanjutnya saya mau tanya kepada Ibu Titar, Mbak Titar mungkin ya. Kajian fenomena gentrifikasi dan aktivitas penduduk di permukiman terdampak. Nah, ini kan masih dalam progres ya penelitian. Terus kira-kira gambarannya untuk di akhir penelitian yang nantinya itu akan seperti apa ya? Dengan melihat fenomena gentrifikasi ini, apa ada perubahan gaya komunitas baru atau ada ruang untuk berkomunikasi begitu? Lebih ke apa sih, kan perubahan aktivitasnya sudah terbukti terjadi. Nah, lebih ke bagaimana masyarakat ini dari aktivitas-aktivitas yang hilang itu dibuat kembali, bagaimana cara mereka membentuk aktivitas itu yang udah hilang. Dalam bentuk wadah, ruangan, atau seperti apa? Kalau dari ruang sih sepertinya nggak bisa. Lebih ke komunitas aja. Oh, komunitas aja. Oh, baik, jadi ini masih proses ya. Jadi ya, masih dilihat lagi kemungkinan keberhasilannya nanti bagaimana. Baik, selamat Mbak Titar. Untuk Mbak Hana, analisis desain arsitektur dalam membentuk sense of place. Ya. Mbak Hana. Iya. Jadi ini nantinya di akhir penelitian ini akan seperti apa Mbak? Gitu ya. Dengan penerapan desain arsitektur dalam membentuk sense of place. Jadi nanti penelitian ini ingin menganalisis mengenai aspek apa saja dari desain arsitektur yang dapat menimbulkan sense of place bagi para penggunanya. Jadi pengalaman orang terhadap suatu tempat tuh nggak sama, dan juga nggak semua orang bekerja di bidang arsitektur. Namun untuk orang awam itu di luar arsitektur mereka bisa menilai nih apakah bangunan ini memberikan kesan terhadap mereka, jadi melalui desain-desain yang mereka lihat. Ya kan kadang-kadang masyarakat urban itu mempunyai latar belakang kehidupan berbeda, latar belakang yang berbeda, kemudian ada target ya, jadi ada pengaruh bawaan dari mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, dan di dunia pendidikan,
kemudian bersosialisasi begitu ya Mbak. Gitu ya. Jadi akan mau kira-kira akan mewadahi kemungkinan dari berbagai latar belakang yang lain gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Hana untuk yang presenter kelima, Mbak Adinda ya, tentang judulnya adalah analisis pola aktivitas sosial ekonomi pada permukiman padat. Ini juga masih sedang berjalan Mbak Adinda? Ya, masih berjalan Bu. Sedang berjalan ya. Nanti kira-kira luaran dari hasil penelitian ini akan seperti apa? Kalau luarannya itu tentunya dalam bentuk pemetaan Bu, dari jenis huniannya, terus habis itu juga ngebahas fasilitas apa aja yang mendukung di permukiman tersebut dan bagaimana aktivitas sosial, interaksi sosial dan aktivitas ekonominya, sehingga nantinya juga memberi memberi kesimpulan terhadap bagaimana kelurahan ini merespon kepadatan penduduk di dalamnya, kemudian juga bagaimana interaksi yang terjadi. Jadi nanti tidak hanya menambah wawasan, tapi juga sebagai data bagi para perancang, khususnya dalam menata kawasan padat penduduk. Gitu. Jadi banyak ruang-ruang komunitas ya, gitu ya, yang bisa mengakomodir kegiatan masyarakat. Gitu. Baik, semoga berjalan baik ya Mbak Dinda. Iya, terima kasih. Admin, kira-kira bagaimana bisa dilanjutkan dengan sesi terakhir foto? Iya boleh Bu. Mungkin bisa saya bantu. Pertanyaan gitu ya. Nanti untuk peserta semua kita akan dimohon untuk kembali ke link Zoom untuk jam di 16.30 ya. Ini berikut ada link Zoom-nya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa menyalakan kamera. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Admin 1 udah siap ya untuk screenshot? Ya udah siap. Oke, ini saya kasih aba-aba 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih admin, terima kasih Bapak Ibu. Semoga tetap sehat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Masih pusing, arsitektur semua. Nanya ya udah kayak gitu. Udah, nanti kembali jam 16.30.